Hei, ikutan dong. Mau ikutan nampang? Yuk ke Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Raudo FM, suara kreativitas. Satu 101,8 Pro 2 Pontianak, suara kreativitas jadikan generasi muda sebagai headline. Halo, selamat sore sahabat kreatif dimanapun saja kamu berada di sore hari ini. Ada yang spesial di RRI Pro 2 Pontianak, Numpang Nampang kali ini, karena kita akan live, bukan akan ya, memang lagi live, dari lobi Mercure Pontianak City Center nih, wow. Dan Doni nggak sendiri nih sahabat, karena untuk tema Numpang Nampang edisi 9 Oktober sendiri, ini adalah tentang semangat pemuda bangkitkan pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya ada narasumber-narasumber yang sudah berkompeten sekali di bidangnya ini. Ada dari General Manager Hotel Mercure dan Ibis Pontianak City Center, Bapak Arman Widianto. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat sampai saat ini Bang. Alhamdulillah. Ready? Always yes. Always yes. Ready. Oke, siap. Lanjut lagi. Di sebelah Bapak Arman ada Dr. Andes Zulkifli. Ya betul Pak, Zulkifli ya, SEMBes, yang merupakan Kepala Bidang Dinas Budaya dan Pariwisata Pontianak. Ya, Kepala Bidang Pariwisata. Kepala Bidang Pariwisata, siap. Gimana Pak kabarnya di hari ini? Katanya kabar dulu nih. Ya, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, siap Pak ya. Siap. Dan kemudian juga ada Bujang Dare. Ini nih. Halo. Halo. Kita dengar dulu. Satu lagi darahnya nggak bersuara nih? Halo. Halo juga. Ini ada Abdul dan Nisha. Abdul dan Nisha tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, off air ya. Bujang Dare angkatan 2019. 2019. Well, itu dia narasumber atau bintang tamu kita di sore hari ini, sahabat kreatif. Dan buat kamu juga yang lagi ngedengerin melalui frekuensi 101,8 atau melalui aplikasi smartphone RRI Playgo, kamu bisa ngikutin acara ini sehingga nanti jam 4 sorenya, jam 5 sorenya kamu maksud Doni ya. Dan sebenarnya ini ada banyak hal sekali mungkin ya, pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kreatif atau generasi-generasi muda Kota Pontianak atau di Indonesia juga tentang pariwisata sendiri selama masa pandemi ini sendiri. Dan ada sebuah pertanyaan yang ini pertanyaannya tidak perlu dijawab secara panjang lebar sebenarnya untuk masing-masing narasumber. Ini adalah seberapa penting mempromosikan dunia pariwisata di tengah pandemi? Tapi tidak langsung dijawab. Pokoknya nanti jawabnya cuma boleh penting atau tidak penting, gitu aja, oke? Dan buat sahabat ini jangan kemana-mana, kita akan kembali dulu, kita akan kasih lagu dulu biar lebih fresh, biar lebih santai, biar nggak terlalu tegang. Dan masih di 101,8 Pro 2 Pontianak, ini dia. Kadang semangat, dengar mulut pedas berdebat yang hanya lihat salahmu. Oh, kadang pendengar dapat cibiran sang benar, sinisme bukan untukmu. Oh, mereka tak sempurna, sama juga hanya denganmu. Jangan risaukan celahmu. Oh, mungkin mereka bulan, ingat kau matahari, cahaya mereka darimu. Bernyanyi, lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Cara bersorak, hey. Lakukan yang kau suka. Hidupmu bukan hidupnya. Mereka tak sempurna, sama juga hanya denganmu. Jangan risaukan celahmu. Mungkin mereka bulan, tapi ingat kau matahari, cahaya mereka darimu. Buka hatimu dengar, biar saran beralasan, kuatkan rangka jiwamu. Waspada yang cemburu, tak semua kutukan berlaku. Kuatkan langkah hati.
bila gemar menulis. Yeah. Buktikan sekarang, berkeras suaramu bila gemar bernyanyi. Lakukan yang kau suka, hidupmu bukan hidupnya. Cara bersorak, lakukan yang kau suka, hidupmu bukan hidupnya. Menari, lakukan yang kau suka, hidupmu bukan hidupnya. Cara bersorak, lakukan yang kau suka, hidupmu. You're listening to 101.8 FM number one radio program in Pontianak. Suara Kreativitas. Masih di 101,8 Pro 2 Pontianak, Suara Kreativitas jadikan generasi muda sebagai headline. Nah, tadi kita sempat break sejenak lagu, ada pertanyaan. Masih ingat gak tadi? Saya ulangi tapi dijawab serentak ya, kalau bisa 1, 2, 3, 4 langsung gitu. Seberapa pentingkah mempromosikan dunia pariwisata di masa pandemi sendiri? Penting. Penting Pak. Penting. Penting sekali. Penting sekali, oke siap. Tapi nanti buat sahabat kreatif juga yang mungkin penasaran kok cuma ditanya pentingnya doang, alasannya kenapa nanti bakal dijelaskan beriringan berjalan waktu juga. Kita akan bertanya dengan Pak Arman dulu. Gini Pak, mungkin kalau misal ditanya kayak babak belur kah misalnya dunia pariwisata atau mungkin perhotelan di Pontianak Indonesia atau di dunia, udah pasti babak belur ya Pak ya? Udah pasti babak belur. Ya. Nah pertanyaannya gini Pak, kalau misalnya nih saya lihat contekan sedikit. Gimana nih strategi Mercure sebenarnya untuk mengantisipasi gitu hal-hal seperti ini, hal tidak terduga seperti ini? Pastinya hotel itu sudah punya planning ya Bang ya, planning A, B atau C. Jadi kita sudah disiapkan di awal bagaimana apabila bisnis itu membaik atau di tengah atau memburuk. Jadi kita sudah punya beberapa action plan di bagian mana aja yang kita harus berhemat dan tindakan-tindakan apa aja yang harus dilakukan supaya nanti hotel tetap bisa berjalan dan profit. Oke, berarti strateginya memang sebenarnya udah dipersiapkan juga Pak ya untuk hal-hal yang tidak terduga. Ya. Oke, siap. Itu dari Mercure sendiri. Sekarang kita beralih ke Pak Zul. Ini panggil Pak Zul atau Bang Zul ini Bang? Enaknya? Yang lebih muda? Pak Zul aja, oke siap. Takutnya kayak Pak Gub kita kan Bang Miji panggilnya kan di gitu ya, panggil akrabnya. Nah untuk dari pemerintah sendiri, Dinas Pariwisata ya khususnya ya, seberapa besar sebenarnya dampak dari pandemi COVID ini ke dunia pariwisata yang ada di Pontianak Pak? Untuk di Pontianak sendiri khususnya? Ya, kalau di Pontianak dampaknya sangat besar, ya, terutama di pariwisata ya. Kalau dari pertama, kalau kita lihat dari segi kunjungan wisata, dari data memang jauh sekali ya perbedaannya atau jumlah kunjungan pada tahun 2020 ini, mulai dari Maret sampai sekarang gitu. Startnya kita dari Maret ya kemarin Pak ya? Maret ya kemarin. Berarti kalau misalnya dari kita kasih inilah mungkin buat sahabat kreatif juga biar bisa dapat bayangan dari range 1 sampai 100% itu damage-nya itu atau kehancuran parahnya kerusakan itu berapa persen Pak? Saya kira lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Wow, ini satu hal yang mungkin banyak dari pemuda-pemuda juga merasa kayak biasa-biasa aja kali Pak ya. Karena kita bisa lihat dari awal pandemi memang sempat sepi sekali pas di zaman PSBB itu ditutup total, tapi sekarang kita bisa lihat udah mulai santai lagi orang-orangnya. Nah kita ke Bujang Dara lagi nih, ke Abdul dan Nisha ya. Nah sebenarnya kalau menurut kalian sendiri dari kacamata anak muda, perbedaan dari antara tahun 2019 sama 2020 di dunia pariwisata sendiri di Pontianak itu seperti apa sebenarnya dari kacamata anak muda sendiri?
Dari kacamata anak muda seperti saya, di 2019 itu kami menjabat pada saat bulan September dan pada bulan Oktober itu puncaknya perayaan Hari Jadi Kota Pontianak, rentetan Hari Jadi Kota Pontianak. Jadi banyak kegiatan-kegiatan termasuk salah satunya memperkenalkan pariwisata dari agenda-agenda yang sudah disediakan yang akan dilaksanakan dinas itu juga merupakan agenda yang termasuk mempromosikan pariwisata Kota Pontianak. Sedangkan pada saat masuk 2020 ketika bulan Februari atau Maret itu kita benar-benar merasa kecewa dengan keadaan, tapi itu juga bisa jadi pembelajaran kalau diambil positifnya. Ketika bulan Maret sampai pada saat sekitar bulan 6 atau 7 itu kami benar-benar tidak melakukan kegiatan apapun. Dari bulan Maret? Sekitar Maret sampai bulan Juli kalau nggak salah. Dan setelah itu ada new normal dan itu kami mulai memperkenalkan lagi pariwisata dengan kegiatan-kegiatan yang kami adakan. Namun itu juga dengan protokol kesehatan seperti itu. Oke, siap. Dari Nisha sendiri melihat perbedaan dunia pariwisata di Pontianak sendiri, mungkin Pontianak sendiri paling terkenal yang mungkin orang banyak tidak ngeh adalah dunia warung kopinya Pak ya. Itu merupakan target wisata yang paling diincar di Pontianak ya. Kota dengan sejuta warung kopi gitu. Nah dari Nisa sendiri misalnya ngelihat perbedaan itu sendiri sebenarnya signifikan sekali nggak? Ya sungguh sangat signifikan sekali karena kegiatan kita pun Bujang Dara kan juga berhubungan sama agenda dari pemerintah kan. Kalau dari pemerintah juga menganjurkan kita untuk menerapkan protokol kesehatan, maka kita harus melakukannya. Jadi kalau misalnya dari agenda dari dinas tidak ada, maka kami juga nggak ada kegiatan apapun. Kalau untuk sekarang sih kami udah mulai new normal, jadi kami udah melakukan berbagai kegiatan yang secara virtual seperti itu. Oh secara virtual dilakukannya, oke. Nah kalau misalnya dengan tema kita juga mempromosikan dunia pariwisata Pontianak sendiri, kalau misal dari Pak Zul nih Pak, perwakilan dari pemerintah juga nih, mumpung ada perwakilannya ya kan. Sebenarnya tadi kita balik lagi, dunia pariwisata Pontianak ini sebenarnya ada satu hal nggak yang bisa kita perjuangkan meskipun di selama masa pandemi ini Pak? Kalau masa pandemi kita tetap mempromosikan ya, tetapi kalau pada saat kita lebih kepada penataan destinasi kita. Penataan destinasi, kemudian juga pemberdayaan masyarakat, kemudian kesiapan masyarakat misalnya pada saat dikunjungi. Karena kita dalam beberapa waktu terakhir ini dalam hal pengembangan kampung wisata. Dan yang alhamdulillah dari masyarakat sendiri inilah yang lebih bersemangat. Jadi pemerintah lebih lagi bersemangat gitu kan. Jadi untuk promosi tetap, tetapi pengembangan destinasi itu sekarang kita laksanakan. Oke, berarti ini adalah momen buat pemerintah juga untuk lebih memperbaiki dan menata ulang tempat pariwisata Pak ya, mumpung mungkin lagi pada di rumah gitu ya kan. Kita dalam hal mempromosikan ya kepada dunia luar bahwa untuk di Kalbar, khususnya di Pontianak, kita sudah siap dengan protokol kesehatan kalau mereka tamu kita ataupun wisatawan datang. Itu yang kita ingin memberikan image bahwa Pontianak itu aman untuk dikunjungi. Itu yang penting. Siap. Kalau dalam mempromosikan. Dan sejauh ini sebenarnya memang Pontianak sebenarnya bisa dikatakan aman Pak ya. Cuman beberapa case emang rata-rata dari case-case yang agak-agak liar gitu ya. Nah kalau misalnya tadi dari Pak Zul di Dinas Pariwisata, sekarang kita ke Pak Arman lagi nih. Saya agak ke distrik Pak Arman nih, adik-beradik sama Pak Arman Maulana nih, enggak ya? Beda ya? Arman Maulana, vokalisnya Gigi. Nah dari Pak Arman sendiri Pak, kita balik lagi. Kalau tadi untuk Mercure sendiri ya, sebagai bisa dikatakan Mercure ini induk hotel juga di Pontianak lah, karena emang letaknya yang strategis juga ya. Dan juga gimana nih sebenarnya, yang saya penasaran sebenarnya lebih ke dampak dari skala 1 sampai 100% sendiri gitu. Secara general sama dengan apa yang diinformasikan dari Pak Jul tadi, jadi hotel memang mengalami penurunan sampai 50-60% dari bisnis yang biasanya, terutama untuk bisnis MICE, meeting, kemudian korporasi, juga leisure atau pariwisata ya. Jadi kalau kita lihat year to date kita itu comparing dengan last year itu drop sekitar 56% ya. Wow itu besar sekali Pak. Sampai sekarang karena memang. Sampai sekarang?
year to date ya. Jadi kita lihat karena paling parah itu di bulan Maret sampai bulan Juni. Iya. Baru Juli kita sudah mulai agak sedikit Agak naik. Sampai sekarang sudah cukup baik lah untuk saya lihat forecastnya. Berarti ibaratnya emang 3 bulan kemarin ya, Maret sampai Juli itu emang kita babak belur sekali Betul, gitu ya. karena akses penerbangan kan ditutup Bang. Iya, Jadi iya. tidak ada tamu-tamu luar yang masuk ke Pontianak. Jadi cuman kita mengandalkan tamu-tamu intra Kalimantan aja. Oke. Yang which is menurut saya mereka juga terkendala dengan transportation ya. Nah berarti selama 3 bulan ini yang babak belur ini ke Pak Arman dulu deh. Itu gimana nih Merkur melihat situasi atau ibaratnya merubah strategi untuk menghajar balik pandemi ini gitu ibaratnya. Atau untuk bertahan gitu. Sebenarnya pandeminya nggak bisa dihajar nih. Uh-huh. Jadi hotelnya yang harus beradaptasi dengan keadaan seperti ini apa yang harus dilakukan. Jadi kita yang pasti adalah saving cost ya. Saving cost, oke. Jadi ada beberapa pengeluaran yang tidak begitu perlu, jadi kita tahan. Dan ada beberapa juga penghematan-penghematan di sisi energi, kemudian payroll dan sebagainya disesuaikan dengan keadaan bisnis. Betul strategi atau kebijakan yang diambil ya selama masa pandemi kemarin. Selain juga untuk bisnis juga supaya juga tamu merasa aman di Merkur, kita pastikan bahwa kita mengikuti minimum peraturan dari Kementerian Kesehatan atau dari WHO. Jadi hotel ini sudah disertifikasi All Safe yang dari Baru Veritas. Jadi untuk skala dunia di Accor Hotel di Indonesia di dunia sama-sama sudah disertified All Safe. Jadi kita pastikan bahwa hotel ini aman dan nyaman untuk dikunjungin gitu. Berarti kan biasanya kan ada kekhawatiran dari pengunjung atau penghuni hotel juga yang Betul. pengen hotel, apakah nanti gimana kamarnya segala macamnya gitu kan. Selain kebersihan, kenyamanan, terus itu ada tambahan bahwa Apa nih? hotel ini harus safety ya, Safety. hygiene. Dan orang sudah tidak merasa perlu khawatir nanti ketular atau terpapar atau apa. Oke, siap. Berarti ibaratnya memang pembersihan atau tingkat pembersihan itu emang dilakukan setiap jam gitu Pak ya? Ya, seperti disinfektan di lobi, di tempat-tempat yang memang dikunjungin para tamu itu cukup frekuen setiap harinya. Kemudian juga ada beberapa kalau kita lihat di beberapa lokasi ada juga hand wash, selain di kamar mandi juga ada. Kemudian juga ada di floor ada marking juga untuk distancing dan menu juga kita sudah menggunakan virtual gitu dan sebagainya. Oke, berarti ibaratnya tidak lagi harus khawatir yang berlebihan. Ya. Kalau misalnya pengen ke sini Pak ya. Mengurangi resiko lah. Mengurangi untuk resikonya terpapar, ya. benar-benar. Kan biasanya kan ada yang terlalu parno gitu ya kan. Betul. Kayak apakah ini nanti nggak usah lah, mending nggak usah sama sekali katanya gitu kan. Oke, siap. Berarti udah terbukti safe. Dalam arti kan resikonya agak berkurang. Kalau misalnya kena itu Allah alam lah ya. Nah, kalau misalnya dari Dinas Pariwisata sendiri Pak sebenarnya strategi yang sedang dibangun oleh pemerintah gitu ibaratnya selain tadi yang udah Bapak jelaskan itu apa aja Pak? Maksudnya untuk mungkin kan di bulan Maret sampai Juli tadi persiapan lah ya. Kan sekarang kan kalau misalnya bisa dibilang udah mulai sedikit bernapas lah kita. Kita udah bisa sedikit bernafas. Ibaratnya kepala kita kalau di laut tuh udah bisa ngelihat udara gitu ya kan nggak tenggelam lagi. Itu apa nih Pak langkah-langkah awal mungkin untuk memperbaiki benar-benar yang udah hancur gitu ibaratnya diperbaiki lagi itu gimana Pak dalam dunia pariwisata sendiri? Kalau kita di sektor pariwisata khususnya di pemerintahan, kan memang kita itu mempertimbangkan dua sisi ya, satu sisi ekonomi, satu sisi kesehatan ya. Betul. Untuk masyarakat kota atau masyarakat kita harus bisa juga jangan sampai karena ada pandemi, ekonomi nggak bisa tumbuh. Jadi dalam hal ini kita di pemerintah tugas kita adalah dalam hal pengawasan. Karena pada Maret kemarin kan ada penutupan beberapa lokasi, kemudian kalau untuk tempat makan minum cuma boleh take away gitu ya. Mulai Juni sudah dilonggarkan. Nah, jadi yang kita lakukan dalam ini adalah jangan sampai pada saat kita sudah diperbolehkan, tugas kita adalah mengawasi. Kita nggak mau sampai suatu saat ada mungkin kita zona merah karena ada penambahan ya. Dan kita harapkan akan selalu kedepannya selalu membaik. Dari orange mungkin ke kuning, insya Allah dapat hijau. Jadi itulah kalau sudah hijau kan berarti sesuatu yang luar biasa ya. Memang itu doa kita bersama. Amin, ya, bisa hijau ya. Semoga bisa kembali Pak. Dan berarti kalau misalnya untuk di Pontianak sendiri
Itu ada nggak sih Pak lokasi-lokasi tempat wisata yang ibaratnya mungkin di close selama pandemi itu yang akhirnya dibuka nih Pak untuk beberapa bulan baru ini, belakangan ini? Kalau yang waktu pertama memang ada, misalnya di Waterfront, di Taman Alun memang kita tutup ya. Tapi berkembang ada perbaikan dari situasi ya, dari segi penambahannya atau perkembangan penyebaran. Jadi sudah bisa dibuka kembali, tetapi dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan. Itu yang penting. Itu yang paling penting Pak ya. Tanpa protokol kesehatan saya kira kita tidak akan bisa membuka kembali. Nah, karena itu kan memang hajat hidup orang banyak untuk berrekreasi, untuk bersenang-senang gitu kan. Jangan sampai gara-gara pandemi di rumah saja jadi kusam mati orang kan. Jadi tugas kita kan menghibur juga, menyenangkan juga. Betul. Kira demikian. Ya. Berarti sebenarnya kalau saya lihat ya musuh kita ini tidak hanya pandemi aja. Ada satu lagi nggak terlihat, sifat bingal. Iya kayaknya itu satu musuh yang besar juga tuh ya. Karena ada yang kayak nggak peduli lah segala macam. Masih ada loh Pak. Kemarin saya ketemu juga kayak udah nggak mau pakai masker segala macam. Mau ketemu orang gitu. Kalau nggak peduli mungkin masih setengah ya. Ada juga yang memang tidak percaya. Tidak percaya. Corona itu ada mungkin sebagian kecil tapi itu sesuatu yang luar biasa juga sih ya. Ada kayak kata orang kita gitu bingal itu dia. Itu musuh terberat kedua tuh. Nah kalau misal dari Nisha sama Abdul sendiri, selama 3 bulan kemarin dari Maret sampai Juli ya nggak ada kegiatan kan, vakum gitu ibaratnya. Nah kalian secara personal nge-approaching teman-teman atau anak-anak muda itu seperti apa nih? Ibaratnya tetap menjaga eksistensi kan nggak mungkin kita kalau misalnya selama 3 bulan diem gitu, pasti ada something yang kalian lakukan gitu. Apa nih yang kalian lakukan juga biar ibaratnya anak-anak muda juga tahu bahwa Pontianak tuh harus tetap berkarya, harus tetap ada pariwisata kita harus tetap bangkit gitu. Lebih kepada edukasi lewat sosial media aja, lewat akun IG Bujang Dara dan pribadi juga mengedukasi bahwa harus tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi pada saat 3 bulan kemarin dan tetap produktif walaupun di dalam rumah seperti olahraga dan mungkin ada beberapa teman-teman yang udah take video sebelum pandemi itu bisa lebih dikelola, diedit lagi lebih bagus. Itu kan juga merupakan media sosial kan sarana juga untuk mempromosikan pariwisata. Dan setelah 3 bulan ini kita ibaratnya dikurung, pada saat bulan ini kami juga mencoba memulai kegiatan. Kemarin pada saat hari titik kulminasi ada inisiatif dari teman-teman Genpi Pontianak itu mengajak teman-teman anak muda itu mendirikan telur pada saat hari titik kulminasi. Mendirikan telur? Iya, karena hari pesona kulminasi kan tidak dapat dilaksanakan. Akhirnya ada teman-teman yang inisiatif untuk mengajak merayakan lah istilahnya dengan beberapa teman-teman yang lain. Dan itu juga kita menerapkan protokol kesehatan pada saat mengadakan itu. Dan dari kami Bujang Dara sendiri sekitar 3 hari kemarin kami ada take video tarian Melayu. Nama tariannya Tarian Langkah Bujur Serong. Kami ambil take video itu di Tugu, di Masjid Jami dan beberapa tempat lainnya itu juga modal kami untuk... Berarti dipisah-pisah ya pengambil videonya? Modal kami untuk mempromosikan lagi wisata Kota Pontianak. Tapi dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Itu kalau dari Abdul sendiri. Dari Nisha sendiri nih, ada nggak approaching secara personal gitu ke teman-teman, ke segala macamnya? Kalau saya pribadi sama seperti Bujang Abdul karena lebih aktif di akun Instagram. Juga kemarin sempat buat video untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap diam di rumah karena waktu itu sedang lockdown kan. Dan juga kalau buat sekarang ya tadi itu ada agendanya kita membuat sebuah video yang berlatarkan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Pontianak untuk lebih mempromosikan Kota Pontianak sendiri. Ini kalau misalnya 2 anak muda ini main media sosial, nah dari Merkir sendiri Pak, aktif nggak nih selama pandemi kemarin dari Maret itu ya yang babak belur sekali kita di media sosialnya? Ya, jadi untuk media sosial memang sekarang sudah merupakan powerful weapon untuk hotel. Dia untuk promoting sama exposure hotel. Jadi memang itu sarana yang kita lakukan sekarang. Jadi kita gencar sekali untuk explore hotel di Instagram, Facebook dan lain-lain.
Oke, kalau misal dari pemerintah sendiri apakah hal yang sama juga Pak? Atau mungkin ada hal yang berbeda juga yang dihadirkan dari media sosial dari pemerintah sendiri Pak? Kalau kita di Dinas Dispora Kota Pontianak memang memiliki kira-kira jaringan ya. Kita punya Genpi, Generasi Pesona Indonesia Kota Pontianak, kita punya Bujang Dara. Jadi untuk Genpi memang tugasnya kan mempromosikan ya. Jadi saya lihat memang Genpi sekarang memang sangat gencar dalam mempromosikan ya. Tapi dengan tetap catatan tadi di promosi mereka atau di video-video yang mereka share itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, Itu yang paling penting Pak ya. ya. Tapi saya tertarik sama perkataan Abdul juga tadi, mungkin banyak orang yang skip gitu ya. Kayak misalnya wajib pakai masker, wajib cuci tangan, jaga jarak gitu ibaratnya kan, atau atur pola makan. Cuman banyak yang lupa olahraga. Banyak yang tidak mau olahraga juga. Jadi ibaratnya kok aku udah pakai masker, udah cuci tangan gitu kan, udah jaga jarak, kok ibaratnya masih lemah juga imun aku. Ya mungkin olahraganya nggak ada gitu ya. Dan kita mungkin agak kering tenggorokan kali Pak ya. Kita break dulu sejenak lah kalau gitu ya. Kita kasih buat sahabat kreatif juga buat untuk sambil mungkin kalau misalnya ada yang ingin bertanya boleh kali Pak? Atau gimana? Silakan saja. Jadi buat sahabat kreatif juga yang mungkin ingin bertanya melalui WhatsApp Pro 2 atau SMS di 0811 570 1018 dipersilahkan. Kalau ingin menyimak lebih dahulu juga nggak masalah. Dan kita break dulu, ini ada sebuah lagu juga dari grup band lokal Pontianak juga, Sis Bro Pontianak Kota Dambaan. Ada sebuah legenda dari sisi barat Indonesia, sungguh indah alamnya, ragam suku bangsa. Berarti ceritanya takkan mungkin bisa kita lupa, sampai bila pun kita takkan pernah terlupa. Melintas garis khatulistiwa, menelusur sungai terpanjang, Sungai Kapuas memberi warna bagi masyarakat yang ada.
Tatanan kehidupan baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Barang wajib yang harus selalu kita bawa diantaranya masker, hand sanitizer, sarung tangan, tisu basah, dan perlengkapan ibadah. Jaga pola makan dan konsumsi vitamin untuk mengontrol imunitas tubuh kita agar kita selalu sehat. Patuhi himbauan pemerintah, petugas, dan tokoh agama. Dan carilah informasi yang akurat, jangan percaya hoax. .8 RRI Pro 2 FM Pontianak. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Masih di 101,8 Pro 2 Pontianak, suara kreativitas sahabat kreatif. Di sore hari ini Doni lanjutkan lagi numpang nampang untuk segmen ketiga ya. Dan kali ini Doni pengen nanya ke Pak Zul nih Pak. Wah, ada nggak nih Pak rencana dari pemerintah yang sebenarnya mungkin sebelum pandemi itu kayak plannya oke nih kita bakal bangkitin pariwisata seperti ini, sektor ini, sektor ini, sektor ini. Tahu-tahu tiba-tiba gara-gara pandemi datang langsung wah itu gagal semua gitu, ibaratnya kayak tertunda gitu Pak, ada nggak sebenarnya? Kalau dari segi program dan kegiatan, khususnya yang 2020 ya, karena pandemi, anggaran itu kan dipangkas 51%. 51%? 51%. Jadi akibatnya beberapa kegiatan yang sudah direncanakan dengan matang tahun sebelumnya terpaksa dibatalkan. Misalnya dalam event Pesona Kulminasi Matahari, Maret, September, ya pasti nggak bisa dilaksanakan. Betul. Kemudian agenda untuk mempromosikan, kita ikut pameran keluar daerah, pasti batal. Nah, itu kan kemudian juga ada beberapa kegiatan pelatihan batal. Tapi Juga. Alhamdulillah untuk 2020 ada beberapa pelatihan dalam hal pengembangan SDM kepariwisataan. Kita dalam waktu beberapa bulan yang lalu ada pelatihan manajemen homestay karena kita rencanakan di Pontianak akan memiliki homestay. Kemudian kita ada pelatihan tata kelola destinasi, jadi beberapa objek wisata pengelolanya kita latih dan yang dalam waktu dekat lagi kita ada pelatihan untuk pemandu wisata. Oke. Jadi misalnya yang kapal wisata di Alun Kapuas, kemudian beberapa super taxi, kemudian Genpi juga dan destinasi yang ada di kota kita ikutkan sebagai peserta. Jadi kita harapkan mereka bisa bercerita tentang kota Pontianak, kalau misalnya ada pengunjung gitu kan. Jadi dalam hal pandemi kita tidak juga berarti harus diam ya, tapi dalam hal pengembangan SDM tetap dilaksanakan. Oke, berarti emang ada beberapa rencana yang emang terpaksa tidak bisa dijalankan Pak ya, terpaksa tidak bisa dijalankan, tapi tetap strategi berbalik lagi tetap ada gitu ya untuk mempertahankan, untuk berjuang. Nah kalau untuk dari Pak Arman sendiri, wah ini biasanya kan kalau misalnya ada event-event tertentu ya di Pontianak segala macam, hotel-hotel itu pasti ada promo-promo khusus atau yang mungkin plan-plan yang ibarat ini boleh nih, ini oke nih. Ada nggak yang sebenarnya udah nggak ketolong lagi Pak? Maksudnya kayak yang terpaksa ini buang ganti ini, atau mungkin ada yang oke ini ditunda dulu bisa dilanjutkan sekarang atau nanti gitu? Ya sebenarnya untuk promotion di hotel itu masih tetap bisa berjalan Bang. Jadi sempat tertunda kemarin karena memang kita memang hotel tidak diperbolehkan untuk beraktivitas ya. Iya. Jadi sekarang sudah diperbolehkan beraktivitas dengan beberapa adaptasi. Jadi pengurangan misalnya jumlah orangnya. Jadi tetap untuk promotion masih tetap jalan, tapi dengan dengan standar yang baru lah. New normal ini seperti apa yang tadinya wedding bisa 1.000, jadi sekarang maksimum 500. Maksimum 500. Wedding meeting juga sama gitu. Jadi kita kurangin jumlah pengunjungnya separuhnya. Untuk ensure bahwa mereka masih aman untuk beraktivitas di hotel. Betul.
Nah kalau misalnya untuk yang mungkin ya ada yang dapat voucher misalnya kemarin kan ya, wah bulan Maret ada voucher nih misalnya gitu. Tapi ternyata bulan Maret kita lockdown. Iya. PSBB itu gimana tuh Pak? Misalnya ternyata hangusnya tuh di bulan Maret juga vouchernya gitu. Ya, sebenarnya hotel cukup fleksibel, jadi kita memberikan keleluasaan, kita extend selama 3 bulan kemarin. Oke, Jadi kalau memang mereka expirednya di bulan April, karena hotel memang tidak bisa beraktivitas dengan full, kita extend 3 bulan, bisa dipakai di bulan Juli atau Agustus, begitu. Oke, siap. Berarti ibaratnya tetap bisa berjalan juga, fleksibel Bisa. lah ya kalau soal promo ya. Hotel itu tempat yang paling fleksibel. Wow. Nah ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita, dari Anton di Kota Baru. Ini mungkin untuk masing-masing lah ya. Seberapa sulit membangun kembali dunia pariwisata di masa pandemi? Nah ini mungkin kita dari Pak Zul dulu nih Pak. Ya, seberapa sulit ya? Seberapa sulit? Ya. Kalau seberapa sulit kan ini kan ramai ya. Kalau dari segi pemerintah, dari segi masyarakat, dari segi pengusaha. Iya. Jadi memang supaya tidak sulit, kita harus bersama-sama satu pandangan bahwa kita bisa itu. Kalau kita yakin bahwa kita bisa melewati dengan baik, dengan maksud tadi satu pandangan ya, jangan sampai beda-beda. Saya kira pasti bisa. Oke. Kalau seberapa sulit, memang sulit ya. Tapi kalau untuk bangkit kembali, kita harus yakin dulu dan harus bersama-sama. Ya, sendiri-sendiri nggak bisa. Misalnya kalau pemerintah berusaha, tapi masyarakat tidak mendukung, Susah. Begitu juga kalau pengusaha, misalnya hotel ya, ingin Pontianak aman ya, dia banyak event, kemudian maisnya maju, ya kalau tanpa dukungan dari masyarakat juga susah. Jadi memang harus bersama-sama. Oke, Begitu, dari anak muda sendiri nih, gimana nih? Seberapa sulit menurut kalian? Kalau dari saya pribadi sih tidak begitu sulit, karena setelah kita melewati 3 bulan PSBB, kita menerapkan new normal, beberapa tempat wisata juga sudah dibuka. Akhirnya teman-teman walaupun bukan dari luar kota, yang dari dalam kota juga sudah bisa menikmati wisata Kota Pontianak, dan itu diterapkan secara perlahan, karena juga tidak bisa kita tiba-tiba langsung meramaikan tempat wisata itu. Betul. Jadi menurut saya tidak terlalu sulit juga. Kalau Nisha sendiri? Sedikit sulit sih, Sedikit karena sulit, kan masih oke. ada oknum-oknum yang masih kurang Mungkin paham. yang masih ada memelihara bingal tadi ya? Ya benar sekali. Jadi kita juga harus meyakinkan mereka untuk ikut mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Dan tapi untuk pariwisata itu sendiri sebenarnya ya lumayan bisa dilakukan saat ini karena seperti yang kita tahu kan ini udah new normal dan kita juga udah bisa mempromosikan pariwisata Kota Pontianak secara virtual, lewat video dan lain-lain seperti itu. Oke, kalau dari Pak Arman sendiri? Ya sama dengan pernyataan dari Pak Zul tadi. Jadi kita juga terkait dengan beberapa elemen-elemen ya. Jadi kalau kita sendiri yang berusaha untuk bisa beradaptasi, tapi yang di sekeliling masih belum bisa, merupakan tantangan juga. Juga mungkin di Pontianak bisa, tapi di Jakarta belum bisa, itu jadi tantangan juga. Betul. Jadi memang ini perubahan culture atau budaya yang memang mungkin akan terjadi setiap decade ya. Takes time untuk berubah ke budaya yang baru. Jadi menurut saya untuk sekarang sudah cukup bagus, sudah sekitar 60%, 70%. Untuk perubahannya sudah cukup baik. Oke, tidak seperti yang kita masih awal di Iya. bulan April yang kita memang benar-benar masih ada penolakan untuk berubah ya. Betul. Kalau sekarang tim saya sudah mulai terbiasa menggunakan masker, kemudian protokol kesehatannya sudah biasa, tidak seperti yang di bulan-bulan awal yang saya cukup stres juga untuk mengubah budaya di hotel. Apalagi juga tamu-tamu sekarang sudah terbiasa menggunakan masker, sudah tidak perlu diperingatkan lagi. Tapi pernah nggak Pak, mungkin baru-baru kita mulai pelonggaran ya, itu mungkin mendapatkan tamu yang ibarat bisa dikatakan tidak mau menggunakan masker gitu ibaratnya. Itu gimana tuh penerapannya? Seandainya ada yang tidak mau masuk menggunakan masker? Ya di sini alhamdulillah tamunya juga nggak sampai keras-keras amat ya. Alhamdulillah, bagusnya mungkin gitu ya. mereka lupa. Jadi iya. kita siapkan masker, ini Pak maskernya mohon dipakai. Mereka mau aja sih. Oke, siap. Ini ada pertanyaan kedua dari Didi di ujung Kobar. Ini dari Kobar semua ya.
Katanya sebagai anak muda dan juga pemerintah yang bergerak di bidang pariwisata, kolaborasi apa nih yang telah atau akan dilakukan untuk sektor pariwisata? Mungkin dari pemerintah dan kalangan anak muda nih. Gimana nih Pak Zul? Saya lihat sekarang kolaborasi sangat luar biasa, sangat sekali. Pada saat pandemi ini, walaupun kami tidak meminta dari beberapa elemen, mereka berkunjung ke kantor. Bagaimana kita menghadapi ini? Jadi kami dari dinas sangat merasa berbangga, sangat senang ya. Tanpa kami minta, mereka datang. Dari masyarakat setempat juga, mereka kira-kira kami punya rencana ini dalam hal pengembangan pariwisata. Memang kita kan Pontianak sepertinya kan untuk unggulannya kan di sungai. Jadi beberapa elemen masyarakat di pinggiran sungai, seperti di Mendawai, ya, sangat itu mereka datang. Kami rencana mau membangun ini, mau mengadakan pertemuan ini. Jadi kami sebagai perwakilan pemerintah memang bisa memfasilitasi itu. Ya, saya kira kolaborasi sangat luar biasa kalau di Pontianak. Sangat luar biasa. Luar biasa. Dari Abdul dan Nisha, ada yang mau ditambahkan? Kolaborasi dari pemuda Pontianak tentunya kemarin lebih kepada lagi mempromosikan lewat sosial media, kemudian juga menerapkan Sabta Pesona, salah satunya itu tentang kebersihan. Dari anak-anak muda juga kemarin ada komunitas-komunitas itu berkolaborasi untuk menjaga kebersihan, karena ketika kota kita bersih, walaupun destinasi wisatanya itu tidak terlalu diunggulkan, maka ada kesan yang membuat orang ingin kembali ke kota itu karena kebersihannya. Ada nilai tambahnya lah iya. ya. Kemudian juga ada beberapa teman-teman ketika tahun 2019 itu mengadakan World Clean Up Day. Itu banyak komunitas dari anak-anak muda Kota Pontianak itu sama-sama membersihkan tepian Sungai Kapuas. Tapi untuk tahun ini kegiatan itu tidak diadakan secara tatap muka, tapi hanya dirayakan melalui virtual yang difasilitasi oleh dinas juga. Oke. Iya. Kalau Nisa ada mau tambahin? Sebelum kita lempar ke Pak Arman nih. Kalau soal kolaborasi kemarin sempat ada pemerintah mengadakan Pekan Kebudayaan Daerah tuh Bang. Jadi di situ anak-anak muda, anak-anak sanggar yang ada di Kota Pontianak semuanya ikut meramaikan, menampilkan sebuah tarian dari sanggar mereka sendiri, dan tentunya juga tetap menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Jadi kami juga udah kolaborasi sama pemerintah dengan cukup baik. Oke, siap. Nah ini dari anak muda sama pemerintah tengah. Nah dari pihak tengah nih, pengusaha ini yang menghubung ya kan antara anak muda sama pemerintah gitu, gimana nih kolaborasinya menurut Pak Arman sendiri selama ini seperti apa? Menurut saya sih cukup bagus ya. Jadi saya dengan Pak Jul juga sering berkomunikasi bagaimana untuk mengeksplor Pontianak, Kalimantan Barat dari hotel. Jadi kita di sini juga antar jaringan hotel mempromosikan masing-masing seperti di Accor Culinary Journey. Jadi kita mempromosikan makanan khas Pontianak atau Kalimantan Barat di Indonesia. Jadi kalau kita ke Banjarmasin atau ke Samarinda di Hotel Groups, kita akan menemukan makanan khas Pontianak di sana. Oke. Dan sebaliknya juga. Gitu. Jadi kalau kita juga ke Jakarta atau kemana, kita nanti akan satu season memang 3 bulan ini kita akan promosikan makanan yang dari Kalimantan Barat di Jakarta. Oke. Atau di tempat kota-kota yang lain. Berarti memang sebenarnya di masa pandemi ini harusnya bukan lagi mengedepankan rivalisasi ya, tapi lebih ke kolaborasi ya. Betul. Untuk sementara ini ya. Sebenarnya kita boleh bersaing tapi mungkin lebih mengutamakan kolaborasi dulu mungkin. Betul. Ini mungkin buat dua penanya nih kita dapat hadiah sepeda, enggak Pak ya? Enggak ya? Enggak. Sepeda boleh dipinjam untuk gowes lah. Untuk gowes boleh, oke. Kira tadi penanya dapat hadiah sepeda ya kan? Saya ke distract Pak, ngeliat 2 sepeda situ. Nah, berarti kalau misalnya untuk Pak Arman sendiri,
apa ya dari Mercure sendiri atau mungkin dari Mercure dan Ibis Pontianak Center sendiri dalam mendukung dan mensupport dunia pariwisata di Kota Pontianak itu strateginya udah dibangun untuk saat ini ya untuk membangkitkan kembali seperti apa Pak? Ya, kita di awal tahun dengan Markom ya, Marketing Communication sudah mempersiapkan sih kalender event di Pontianak itu apa aja. Jadi kita sudah memberikan support ke mereka berupa voucher kamar atau apa. Kemudian di hotel juga disediakan direction seperti di lobby sekarang untuk menuju kemana ke tempat-tempat destinasi di Pontianak dan Kalimantan Barat. Termasuk juga informasi di Instagram dan lain-lain, di member club kita juga sama. Jadi kita coba explore Pontianak menjadi tempat destinasi yang buat mereka selain ke bisnis ya. Seperti itu. Oh kalau misalnya gini, mungkin ini buat orang yang baru ya belum pernah ke Pontianak nih, bingung gitu ibaratnya kan. Wah ini gimana nih takutnya mungkin ada, biasa kan ada orang-orang yang terlalu insecure ya, pakai taksi takutnya di-cheating, di apa segala macam. Mungkin ada nggak dari Mercure yang menawarkan buat orang-orang mungkin yang belum pernah ke Pontianak, ibaratnya promo atau mungkin apa ya, ibaratnya tinggal keamanan jemputan di bandara segala macam gitu Pak? Ya hotel mestinya ada seperti itu, jadi kita sudah menawarkan untuk pakai tour atau apa. Kalaupun nanti tamunya juga berkeinginan untuk sendiri, karena saya rasa Pontianak cukup aman menurut saya. Tidak seperti kota-kota yang lain mestinya di Jakarta. Jadi Pontianak secure dan juga penduduknya ramah-ramah ya. Iya benar. Jadi banyak sih tamu-tamu kita mereka lebih prefer untuk berjalan sendiri. Iya benar. Untuk ke tempat destinasi di Pontianak. Jadi menurut saya sih bukan challenge lah untuk mereka untuk jalan sendiri di sini. Hotel juga sudah menawarkan di awal apabila memang perlu asisten silahkan, tapi mereka prefer untuk jalan sendiri untuk enjoy di Kalimantan. Jadi buat yang insecure udah nggak usah khawatir lah ya. Pontianak aman lah. Pontianak aman lah pokoknya. Karena kan biasanya kan ada Pak ya, tipe-tipe traveler yang emang merasa sangat ngeri di tempat yang belum pernah dia pergi gitu ibaratnya. Ya macam-macam lah tipe traveler itu ya. Jadi mostly yang datang ke Pontianak rata-rata sih mereka enjoy aja dan santai untuk berkunjung ke tempat wisata di Pontianak. Nah kalau misalnya dari Mercure sendiri Pak, ada nggak program kedepannya yang ibaratnya mungkin buat ngebangkitin gairah tamu juga gitu ya, dan gairah si Mercure sendiri, dan juga mungkin untuk dampaknya ke Pontianak juga Pak? Program yang akan dilaksanakan mungkin, atau yang sedang? Kita masih tetap menjalankan program-program yang ada, jadi kita masih wait and see ya Bang. Jadi kita masih belum berani meluncurkan program-program yang di luar ini karena harus menunggu juga dengan kebijakan pemerintah seperti apa nanti forecast bisnis ke depannya. Apakah Indonesia sudah memperbolehkan normal lagi atau seperti apa. Jadi sementara ini kita masih coba beradaptasi dan berusaha untuk mengikuti protokol yang di-advise oleh pemerintah. Oke siap. Kalau tadi ada pertanyaan dari Anton yang hal seberapa sulit ya. Kalau saya pribadi mau nanya ke Pak Zul juga, sebenarnya PR dari pemerintah sendiri untuk ngebangun dunia pariwisata tuh ada di mana Pak? Mungkin PR terberatnya atau mungkin kayak ibaratnya kita ngelihat, wah ini bakal menjadi sulit di sektor ini nih gitu Pak. Kalau untuk masa pandemi sekarang ya, saya kira yang menjadi PR adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa pandemi itu memang ada dan masyarakat untuk kita semua lah ya, tidak juga kita menyalahkan masyarakat. Sebagian masih belum menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita lihat ini kan medsos ini luar biasa ya. Kalau dari medsos orang dari luar misalnya lihat bahwa di Pontianak sepertinya protokol tidak dilaksanakan. Misalnya ada dari medsos mereka berpikir wah sepertinya gaman. Kan seperti itu. Walaupun sebenarnya itu sebagian kecil saja yang kita katakan seperti itu. Jadi salah satu tugas berat adalah dengan untuk menyadarkan bahwa protokol kesehatan itu sangat penting. Bukan saja untuk sektor pariwisata ya, jadi untuk semua sektor. Jadi memang menyadarkan itu adalah pekerjaan yang berat. Intinya, menyadarkan. Benar. Ya, kalau dari Abdul dan Nisa sebagai anak muda nih, PR terberatnya apa nih? Mungkin dari Nisa dulu, coba. Sesekali ya kan. Ya itu tadi Pak, sama benar. Kita harus menyadarkan dulu masyarakatnya untuk membantu pemerintah. Karena kalau kita sendiri juga kita nggak bakal bisa sendirian kan. Kita harus sama-sama supaya kita bisa menyukseskan program dari pemerintah itu, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Oke, dari Abdul? Kurang lebih sama dengan Pak Zul tadi, menyadarkan masyarakat untuk
menjalankan protokol kesehatan, terutama seperti yang Abang bilang, Kota Pontianak kan terkenalnya dengan 1000 warung kopi di Pontianak. Itu kan banyak anak muda, banyak juga para pebisnis yang di warkop seperti itu. Dan itu tantangan terbesar kita sebagai anak muda mengingatkan teman-teman untuk menghilangkan kebingalan teman-teman anak muda. Ya. Oke, siap. Karena memang kalau misalnya kita masih bingung ini nggak bakal selesai-selesai gitu Pak ya. Ada lagi. Nah ini ada satu pertanyaan tapi saya pengen dijawab dengan kompak. Berempat langsung kompak. Jadi mungkin boleh standby mic-nya. Oke. Pertanyaannya adalah, bisa tidak dunia pariwisata Pontianak bangkit dan tetap aman di tengah pandemi ini? Bisa. Oke, siap. Kita kasih aplaus dulu untuk masing-masing. Dan sebenarnya kita nggak terasa ya udah mau di penghujung acara aja. Mungkin ini juga sekaligus saya minta masing-masing dari Pak Arman, Pak Zul, Nisha dan juga Abdul untuk mungkin memberikan pesan-pesan juga dan juga mungkin kayak kesan-kesan juga kepada pendengar kita, kepada sahabat kreatif dan kepada seluruh generasi muda dan masyarakat Pontianak pada umumnya terhadap pandemi ini sendiri, terhadap dunia pariwisata sendiri. Mungkin dari Pak Arman dulu. Dari saya sih tetap semangat ya dan untuk tetap berinovasi. Itu aja. Oke, siap. Semangat dan inovasi. Oke, dari Pak Zul? Kalau dari saya, yakinlah pandemi akan berlalu. Ya, tapinya juga kalau ingin berlalu, patuhi dan terapkan protokol kesehatan. Patuhi dan itu aja. Oke, siap. Dari Nisha? Ayo sama-sama kita sebagai masyarakat Kota Pontianak untuk tetap sehat, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk tetap produktif karena bagaimanapun hidup harus terus berlanjut seperti itu. Oke, dari Abdul nggak boleh sama ya. Yang terakhir sakit nih. Dari saya untuk teman-teman masyarakat Kota Pontianak juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan, berubahlah sedikit menghilangkan kebingalannya. Tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak dan menjaga kesehatan tentunya, dan tetap berkreasi, berinovasi, dan berkegiatan seperti biasanya dan dengan berdampingan dengan protokol kesehatan. Oke, siap. Terima kasih buat Pak Arman, Pak Zul, Nisha, dan Abdul juga. Harapan kita semua pastinya semoga pandemi ini bisa benar-benar selesai. Biar kita bisa benar-benar kembali lagi meskipun dengan tatanan kehidupan baru, dengan stylenya baru lagi. Tapi setidaknya tidak ada rasa khawatir yang terlalu besar lagi gitu Pak ya. Semoga selesai ya. Semoga kita bisa kembali pulih lagi lah gitu ibaratnya dari segala sektornya. Amin. Baik kalau gitu saya close Numpang Nampang di hari ini. Dan terima kasih juga buat sahabat kreatif di manapun saja kamu berada. Yang lagi ngedengerin 101,8 maupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Playgo. Buat yang lagi ada di KL ya, Bangladesh, kemudian dari Jakarta dan Pontianak pada khususnya. Kita close dan Doni pamit undur diri. Ingat selalu sahabat, berhayalah setinggi-tingginya, berusahalah sekeras-kerasnya dan bersyukurlah sebesar-besarnya. Ini dia Si Lemah, Run featuring Hindia. 101.8 RRI Pro 2 FM Pontianak. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Hei, ikutan dong. Mau ikutan nampang? Yuk ke Numpang Nampang. Hai kau si lemah dalam cermin, mari beradu mata dan mulai bicara tentang pijar resah yang menyala. Benarkah ini yang kau ingin? Pura-pura sempurna, kelabui celah demi aman-nyamanmu tersiar. Hai si lemah, buatlah semesta menerima dirimu apa adanya. Relakanlah, masih banyak senyum di dunia yang
yang dalam dan dengarkan ini. Apapun yang kau idap atau menghantui, bukan halanganmu untuk kalahkan hari